Minasan, konnichiwa. Kembali lagi belajar bahasa Jepang dengan Vita. Kali ini saya akan bahas mengenai kanji lagi. Cuma kali ini kanjinya akan saya fokusin mengenai waktu. Nah, tapi seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video lainnya. Bicara soal kanji-kanji yang berhubungan dengan waktu, ini kebanyakan menurut saya lebih ke dasar yang akan saya bahas. Jadi mungkin N5 atau N4 kalau dihitungin ke JLPT. Bahasa Jepang waktu itu adalah toki. Dan kanjinya itu seperti ini. Jadi kalau kita mau ngomong waktu kita pulang atau waktu kita bertemu, kita akan sering mendengar seperti kaeta toki, deata toki. Nah, penggunaannya seperti ini ya untuk toki. Ini juga ada cara baca lain yaitu ji. Ji di sini biasa dipakai untuk saat kita mau ngomongin soal jam. Misalkan jam 1, jam 2, jam 3, ichiji, niji, sanji, dan seterusnya. Kemudian setelah kita bahas tadi mengenai waktu atau jam, saya ingin mengenalkan kanji yang kedua yaitu kanji ini. Ini memiliki arti yang cukup banyak dan cara bacanya pun cukup banyak. Jadi salah satu cara penggunaannya adalah untuk menit. Yaitu dalam bahasa Jepang kita menggunakan pun atau fun, tergantung menitnya. Jadi kalau kita mau bilang 1 menit ipun, nifun, sampun, dan seterusnya, itu menggunakan kanji ini. Tapi kanji ini juga bisa dibaca sebagai bun, yang memiliki arti bagian atau part. Jadi kalau kita mau ngomong setengah bagian, kita bisa bilang hanbun. Kemudian ada cara baca lain juga mengenai kanji ini, yaitu wakaru atau wakeru. Dimana kita sering mendengar kayak wakarimashita ka? Apakah kalian mengerti? Nah, kata wakarimas itu menggunakan kanji ini. Sedikit nyerempet ke mungkin N3 atau N2. Karena kita udah keburu ngomongin menit, saya akan juga bahas soal detik. Cuma ya sekedar tahu ya. Yaitu tulisannya seperti ini dan dibacanya adalah byo. Buat kalian yang pernah nonton atau baca Yate Gobyo de Batoru, itu mungkin udah lebih familiar. Karena ini judulnya menggunakan ini ya. Apalagi ya kalau soal waktu tuh tentunya biasa kita ngomongin hari ya. Hari, minggu, bulan, tahun. Cuma untuk bulan sama hari, saya sudah pernah buatin videonya di kanji dasar yang sebelumnya, bisa dicek ke situ. Saya akan lebih ngomongin yang belum dibahas yaitu minggu. Minggu ini dalam bahasa Jepangnya adalah shukan. Mungkin ada yang pernah dengar ishukan friends. Nah, ishukan kanjinya tertulis seperti ini. Dan biasanya untuk menunjukkan 1 minggu, 2 minggu. Jadi dalam artian bukan hari minggu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahun. Jadi kanjinya seperti ini. Tahun ini ada cara baca toshi. Jadi penggunaan toshi itu seperti kalau kita mau ngomongin orang yang lebih tua, toshi ue atau toshi shita untuk yang lebih muda. Atau kita sudah berumur nih, mau toshi otoru, toshi ototta. Penggunaannya lebih ke situ. Tapi jangan kebalik sama saat kita mau mendeskripsikan umur kita, karena itu cara pakainya beda ya, yaitu menggunakan sai. Kemudian cara baca lain dari toshi ini adalah nen. Artinya sama tahun juga, tapi kalau di sini penggunaannya mungkin lebih seringnya tuh ke kayak kalau kita mau kasih tahu, oh ini tahun 2023. Nisei niju sangnen. Terus di lain itu juga yang cukup sering keluar adalah seperti kyonen, rainen, tahun lalu, tahun depan. Terus untuk tahun ini khusus dia tetap menggunakan toshi, jadi kanjinya seperti ini kotoshi. Senen, senen mah 1000 tahun. Oke, itu tadi mengenai kanji-kanji dasar, kebanyakan di N5 N4 yang berhubungan dengan waktu. Dan ini akan sangat sering kita temuin ya juga di kehidupan sehari-hari, nggak cuma di JLPT aja tentunya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Buat kalian yang ada komen, saran, pertanyaan atau apapun, bisa langsung chat di kolom komentar ya.
Kalau begitu, sampai jumpa di video-video lainnya. Mata ne!